Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, di antara gemuruh hujan yang turun hampir setiap sore dan suara serangga yang tak pernah berhenti bernyanyi, tinggallah seorang anak lelaki bernama Dara. Usianya baru 7 tahun. Tapi di balik tubuh kecil dan wajah tirusnya, tersimpan dunia yang tak seorang pun benar-benar tahu. Dara tak punya orang tua. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya hilang di telan sungai besar saat Dara masih bayi. Sejak itu, ia dibesarkan oleh seorang nenek tua yang tubuhnya ringkih, penglihatannya kabur, dan langkahnya semakin hari semakin pelan. Rumah mereka berdinding papan, beratap seng berlubang. Bila hujan turun, air selalu menetes di sudut tempat tidur Dara. Namun bocah itu tidak pernah mengeluh. Ia hanya diam dan menatap keluar jendela. Teman bermain? Tidak ada. Anak-anak lain menjauhinya. Mereka menyebut Dara anak sial atau anak kutukan hutan. Padahal Dara hanya berbeda. Ia suka duduk sendiri, menggambar daun-daun, berbicara dengan semut, dan sering menyelinap ke dalam hutan tanpa suara. Ia seperti milik hutan lebih dari milik manusia. Setiap sore setelah hujan berhenti, Dara punya kebiasaan. Ia akan pergi ke pohon beringin besar yang tumbuh di tepi sungai kecil. Di sanalah ia duduk, mengayun-ayunkan kaki kecilnya, dan mulai bercerita. Kepada siapa, tidak ada yang tahu. Aku bermimpi bisa terbang, katanya suatu kali. Suaranya kecil hampir tersapu angin. Aku ingin punya sahabat, yang gak pernah pergi. Apa yang tidak diketahui siapapun, adalah bahwa setiap kali Dara duduk di sana, sepasang mata kuning selalu mengintip dari balik semak gelap. Mata itu bukan milik manusia, bukan juga milik harimau. Mata itu milik seekor ular raksasa, sebesar pohon kelapa, dengan sisik berkilau seperti lumut basah. Ia telah memperhatikan Dara. Sejak anak itu bisa berjalan, ia tak bergerak, ia tak mengganggu, ia hanya menjaga. Karena dalam sunyi, dalam dunia yang tidak menerima Dara, hanya makhluk itulah yang diam-diam mengerti bahwa anak ini sedang menunggu seseorang. Seseorang yang tidak akan menertawakan, tidak akan meninggalkan, dan tidak akan takut. Dan si ular raksasa pun bertanya-tanya, mungkinkah ia yang selama ini ditunggu? Hari itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Langit gelap sejak pagi, seperti tak ingin membiarkan matahari muncul. Dara, yang biasanya hanya pergi ke hutan setelah hujan reda, kali ini nekat berangkat lebih awal. Neneknya sedang sakit. Ia mengigau dan tak berhenti menggigil. Dara ingat, sang nenek pernah berkata bahwa jamur payung hitam yang tumbuh di dekat akar tua bisa ditumbuk menjadi ramuan penurun demam. Maka dengan kantong lusuh tergantung di bahunya, Dara menyelinap ke balik rimbun hutan, sendirian. Hujan mereda, tapi tanah licin dan lembek. Langkah kecilnya terperosok di antara akar. Daun-daun besar menjatuhkan sisa air seperti jebakan diam. Dan di tengah keheningan, kakinya terjebak dalam lumpur hisap yang tersembunyi di balik rumput basah. Dara berteriak, tapi tak ada yang menjawab. Ia berusaha menarik dirinya, tapi semakin kuat ia berontak, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Lumpur itu seperti hidup, seperti mulut besar yang ingin menelannya. Sinar matahari tak pernah sampai ke bagian hutan itu. Dan saat malam mulai menyelimuti, angin mendadak berhenti. Hening, terlalu hening. Lalu, tanah di sekitarnya bergetar. Daun-daun berguguran. Suara gemeretak pelan muncul dari balik pepohonan. Seekor ular raksasa, dengan tubuh sepanjang puluhan meter dan sisik hijau lembab, muncul dari bayang-bayang. Kepalanya perlahan mendekat. Lidahnya menjulur, mencium bau ketakutan. Dara membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Apakah ini akhir hidupnya? Tapi yang terjadi berikutnya sungguh tak bisa dipercaya. Ular itu tidak menggigit, tidak mencekik. Ia justru melilitkan tubuhnya perlahan ke bawah lumpur, mengangkat Dara, seperti seorang ibu mengangkat bayinya dari genangan air. Lumpur itu tertarik bersamaan dengan tubuh Dara, dan anak itu akhirnya terbebas, menggigil, kotor, tapi hidup. Ular itu menatapnya, bukan dengan mata lapar, tapi dengan tatapan lembut.
Dara, dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, mengangkat tangannya. "Ka, kamu yang selalu dengar aku cerita, ya?" Ular itu tidak menjawab, tapi ia menundukkan kepalanya dan membiarkan anak kecil itu menyentuh sisiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Dara, ia tidak merasa sendiri. Malam itu, di tengah hutan sunyi yang basah dan gelap, dimulailah sebuah persahabatan yang tak akan dipercaya siapapun. Persahabatan antara seorang anak kecil dan seekor ular raksasa penjaga hutan. Sejak malam itu, hidup Dara berubah. Ia tidak lagi sekadar anak yang berjalan sendirian di pematang sawah atau duduk berjam-jam di bawah pohon. Sekarang, setiap sore, setelah membantu neneknya dan menyiapkan bubur hangat, Dara akan pergi diam-diam ke hutan. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemui sahabatnya. Ia menamai ular raksasa itu Sipuya, yang artinya teman, dalam bahasa Dayak lama yang diajarkan neneknya dulu. Nama sederhana untuk makhluk yang luar biasa. Sipuya selalu muncul tanpa suara. Ia akan melingkar tenang di tepi sungai atau menyelipkan tubuhnya di antara akar-akar raksasa, seperti bagian dari hutan itu sendiri. Tapi setiap kali Dara datang, matanya bersinar lembut, seperti fajar pertama yang menyapa bumi. Mereka tidak butuh bahasa. Kadang Dara akan menggambar di tanah, tentang ikan, rumah impiannya, atau neneknya yang tersenyum. Sipuya akan menatap dan menggoyangkan ekornya pelan, seperti mengerti. Kadang Dara akan bernyanyi, suara kecil, agak sumbang, tapi penuh perasaan. Dan Sipuya akan bergerak pelan, menggeliat lembut di tanah seperti menari mengikuti irama. Dan kadang, mereka hanya duduk. Dara menyandarkan tubuhnya di sisik Sipuya yang hangat, dan memandangi cahaya senja yang jatuh di sela-sela dedaunan. Tapi tidak sepi. Di hadapan makhluk buas yang dianggap monster oleh semua orang, Dara merasa paling aman. Hari demi hari, Dara menjadi anak yang berbeda. Ia mulai tersenyum lebih sering. Tatapannya tidak lagi kosong. Tapi ketika orang dewasa bertanya, "Mengapa kamu terlihat bahagia, Dara?" Ia hanya menjawab, "Aku punya teman, tapi dia malu kalau dilihat orang." Tidak ada yang percaya, tapi Dara tak peduli. Ia tahu kebenarannya. Ia tahu Sipuya itu nyata. Ia tahu, di tengah dunia yang sibuk menilai dan mencaci, ada satu makhluk yang menerimanya sepenuh hati. Dan bagi Dara, itu lebih dari cukup. Namun, jauh di dalam hutan, di balik akar dan bebatuan, angin mulai berubah arah. Bau asing mulai masuk ke tanah yang selama ini diam. Dan Sipuya, sang penjaga hutan yang sudah hidup ratusan tahun, merasa waktunya bersama Dara tidak akan lama lagi. Musim kemarau datang. Tapi yang mengering bukan hanya sungai kecil tempat Dara bermain, melainkan juga kepercayaan orang-orang terhadap tanah mereka sendiri. Suatu hari, truk-truk besar datang ke desa. Warnanya kuning terang, bergerak bising seperti monster besi yang haus akan tanah. Di belakangnya, menyusul manusia-manusia asing, berhelm, berseragam, membawa peta dan alat ukur. Mereka bicara soal emas, tambang, dan kemajuan. Penduduk desa bimbang. Sebagian tergiur dengan janji uang. Sebagian lagi khawatir kehilangan hutan yang selama ini jadi sumber kehidupan. Tapi suara bocah kecil seperti Dara, tentu saja, tak pernah diperhitungkan. Dara mencoba memberitahu mereka, ada yang tinggal di sana. Dia bukan binatang biasa. Dia menjaga hutan ini. Tapi orang-orang hanya tertawa. Itu cuma dongeng anak kecil. Hutan itu kosong, dan tanahnya bisa menghasilkan jutaan. Dara tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Setiap malam, ia berlari ke hutan, memeluk tubuh Sipuya yang kini mulai gelisah. Ular itu tak pernah bicara, tapi tubuhnya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Setiap langkah alat berat terasa seperti gempa bagi makhluk tanah sepertinya. Lalu hari itu datang. Langit membara. Mesin-mesin memekakan telinga. Hutan ditebang tanpa belas kasih. Pohon-pohon tua yang sudah ratusan tahun tumbang seperti tak ada artinya. Burung-burung terbang kacau. Tanah bergetar hebat.
dan asap mulai menyelimuti lembah. Dara berlari sekuat tenaga. Ia melewati tali peringatan, menerobos barikade, menjerit histeris. "Jangan ke sana. Ada sahabatku di sana. Dia di dalam. Dia di dalam." Tapi tak ada yang peduli. Ia terus berlari ke arah gua tempat si Puya tinggal. Tapi yang ia temukan adalah puing-puing batu, tanah yang hangus, dan tubuh besar yang nyaris tak bergerak. Tubuh si Puya tertindih reruntuhan. Sebagian sisiknya retak dan berdarah. Nafasnya pelan, tersendat seperti angin terakhir dari celah-celah pohon mati. Dara menjerit. Ia mendekap kepala besar si Puya yang perlahan mendekati tanah. Matanya tak secerah dulu. Tapi masih ada satu hal yang tersisa. Cinta. Cinta yang tenang. Cinta yang diam-diam rela dilumat dunia manusia. Asal Dara selamat. Dan untuk pertama kalinya, suara itu masuk ke dalam hati Dara. Lembut. Dalam. Seperti bisikan dari bumi. "Jangan tangisi aku, Dara. Aku dilahirkan untuk menjaga, bukan untuk membenci." Malam itu, langit terbakar. Tapi hati Dara lebih hangus dari hutan yang habis. Langit malah menampakkan warna yang asing. Hingga asap mengepul dari reruntuhan, seperti roh hutan yang marah, atau mungkin sedih. Di tengah kekacauan itu, Dara bersimpuh. Tubuh kecilnya terbungkus tanah dan abu, pelipisnya berdarah. Tapi tangannya tak berhenti menggenggam kepala besar sahabatnya, si Puya. Ular raksasa itu nyaris tak bisa bernapas. Tubuhnya terjepit batu, sebagian sisiknya terkelupas. Tapi ia masih hidup. Dan untuk Dara, itu satu-satunya alasan untuk tetap berdiri. "Bertahan ya, kita bisa pulang, aku bisa obatin kamu," bisik Dara lirih. Suaranya serak penuh lumpur dan air mata. Si Puya hanya menatapnya. Pandangan itu tak bisa diterjemahkan oleh kata. Hanya mereka berdua yang bisa mengerti. Dan saat detik-detik terakhir datang, sesuatu yang magis terjadi. Dara, yang belum pernah mengerti suara hewan, tiba-tiba mendengar dengan sangat jelas bisikan yang bukan dari mulut, tapi dari dalam dadanya. "Aku bukan penjaga hutan lagi, Dara. Aku penjaga hatimu." Tangisan Dara pecah seperti banjir yang tak bisa dibendung lagi. Ia memeluk leher besar itu. Keningnya menyentuh sisik dingin. Jantungnya berdetak cepat, seolah ingin membagi sisa hidupnya agar sahabatnya tidak pergi. Tapi alam punya waktunya sendiri. Napas terakhir si Puya keluar perlahan, seperti embusan angin terakhir sebelum musim berganti. Tubuh raksasa itu berhenti bergerak. Matanya tertutup. Dara tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk seolah-olah jika ia cukup erat, sahabatnya akan bangkit lagi. Tapi tidak. Ia memeluk karena itu satu-satunya cara mengucapkan selamat tinggal, tanpa harus berkata, "Selamat tinggal." Malam itu, penduduk desa melihat cahaya aneh dari arah hutan. Mereka bilang langit berubah warna. Tapi hanya Dara yang tahu bahwa langit sedang berduka. Dan sebelum ia tertidur dalam pelukan sisik dingin, dengan mata sembab dan tubuh lelah, Dara berbisik, "Kamu bukan monster. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya." Pagi datang tanpa suara burung. Hutan yang dulunya hijau kini abu-abu. Batang-batang pohon rebah seperti tulang-tulang yang patah. Tanah menghitam. Air sungai mengering. Tapi di tengah reruntuhan itu, masih ada kehidupan. Seorang anak kecil ditemukan tertidur di antara puing dan asap. Tubuhnya kotor, napasnya berat, tapi matanya terbuka. Di pelukannya, sepotong besar sisik berwarna hijau zamrud. Bekas tubuh sahabatnya, si Puya. Penduduk desa menjerit. Para petugas kebakaran buru-buru menarik Dara dari tempat itu. Tapi ia tidak menangis, tidak juga melawan. Ia hanya diam, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang orang lain tak bisa dengar. Beberapa hari kemudian, seluruh negeri gempar. Sebuah video tersebar tentang anak kecil yang berdiri di balai desa, menghadapi para pemimpin perusahaan tambang, wartawan, dan pejabat. Dara berdiri di sana, sendirian. Tapi ia tidak takut.
Dengan suara pelan, ia bercerita tentang seekor ular raksasa yang menyelamatkannya dari lumpur. Tentang makhluk yang tidak menyerang meskipun bisa, yang hanya ingin menjaga, yang hanya ingin hidup, dan akhirnya mati karena keserakahan manusia. Di tangannya, ia angkat sisik zamrud itu. Ini bukan batu. Ini bukan harta. Ini sahabatku. Kalian bunuh dia, dan kalian tidak tahu. Kalian membunuh penjaga terakhir hutan ini. Cing. Bahkan mikrofon tak bersuara. Wartawan menunduk. Warga menangis. Dan dunia pun mulai mendengar. Dalam waktu seminggu, tekanan publik datang dari segala arah. Media nasional meliput. Aktivis turun ke jalan. Anak-anak sekolah menulis surat dukungan untuk Dara. Dan akhirnya, perusahaan tambang mundur. Peta konsesi ditarik, alat berat dipulangkan, dan hutan yang hampir jadi kuburan, perlahan kembali bernapas. Di tempat terakhir si Puya tertidur, dibangun sebuah monumen batu. Bukan sekadar patung, tapi penanda cinta. Seekor ular melingkar menghadap langit, dengan mata yang lembut, dan darah kecil yang berdiri di sampingnya. Di bawahnya tertulis, untuk yang menjaga dalam diam. Untuk cinta yang tak pernah bicara. Untuk persahabatan yang menyelamatkan dunia. Dara tumbuh besar, tapi ia tak pernah melupakan sahabatnya. Dan hutan, selamanya mengenangnya bukan sebagai ular, tapi sebagai cahaya hijau terakhir yang pernah tinggal di antara gelap.